Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selalu sukses dan luar biasa. Baik, kali ini saya akan berbicara masalah satu hal yang cukup menarik di kawasan Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Sekali lagi kita berbicara masalah wawasan Nusantara. Kita memang banyak mengenal apa itu kata atau kalimat wawasan Nusantara. Tapi apakah sudah kita pahami dan kita terapkan tentang wawasan Nusantara? Itu dia menjadi sebuah pertanyaan. Sama dengan berbicara Pancasila, orang hafal Pancasila, tetapi apakah dia sudah terapkan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan sebenarnya? Berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan, kemudian berkeadilan. Kita bersatu padu untuk berjuang untuk memajukan bangsa Indonesia. Apakah sudah kita lakukan? Saling hormat menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pulau, berbeda kulit, berbeda perilaku dan sebagainya. Apakah sudah kita lakukan itu? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Kita rame-rame berteriak, saya Pancasila, saya Pancasila, saya Indonesia. Tapi kenyataannya dalam kehidupan masih tidak menghormati orang lain. Padahal di dalam agama kita semua mengatakan kita harus menghormati bukan hanya sesama manusia, tapi menghormati alam lain, alam yang berbeda. Kita menghormati alam semesta, kita menghormati flora dan fauna, karena itu bagian daripada kehidupan kita di muka bumi. Oke, itu nanti kita kupas tersendiri. Kita balik ke pokok pembahasan tadi, wawasan Nusantara. Berbicara geopolitik Indonesia, geopolitik Indonesia adalah sama dengan wawasan Nusantara. Kenapa? Geopolitik Indonesia adalah cara pandang kita melihat Indonesia secara keseluruhan, baik lautnya, daratnya, maupun udaranya, digantaranya. Di wawasan Nusantara juga berbicara masalah itu gitu. Cuma beda bahasa, geopolitik. Sedangkan ini wawasan Nusantara. Baik, kita mulai. Wawasan berasal kata dari wawas atau mawas. Mawas itu artinya selalu berjaga-jaga, selalu mawas artinya tidak mudah tergoda dengan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat, atau yang sekarang di media sosial share atau pola-pola pikir yang merendahkan orang lain, yang membuli dan sebagainya. Jadi kita mawas diri, kita nge-share sesuatu pun harus kita mawas diri. Artinya ini pantas apa tidak untuk di-share atau tidak. Atau paling tidak kita mencari, kalau ada video-video yang kira-kira kita anggap berlebihan, coba kita cari di Google, kita tanyakan, ini hoak atau tidak. Apabila dia hoak, Anda pasti muncul. Karena itu biasanya dari Kominfo yang membuat menganalisa tentang video-video atau berita-berita yang tidak sesuai. Nah begitu kita akan tahu, oh ini ternyata tidak pantas kita sebarkan ke orang lain, karena pahalanya tidak ada sama sekali, dosanya malah luar biasa. Anda nge-share yang keliru, kemudian Anda nge-share yang kira-kira tidak pantas, dan Anda nge-share yang fitnah dan caci maki, kemudian share itu di-share orang lain lagi, kemudian di-share orang lain lagi, maka berbicara dosanya semakin bertingkat-bertingkat. Saya khawatir Anda masih melakukan hal itu. Mudah-mudahan kita rubah cara pandang kita, wawasan kita. Baik, tadi
Jadi mawas. Jadi mawas itu kita mampu untuk menjaga diri, menghindari sesuatu, baik terpaan langsung secara fisik ataupun terpaan yang tidak berbentuk fisik. Yaitu sekarang di media sosial itu, kata-kata dan sebagainya. Nah, kita bisa memilah mana yang baik. Mawas. Sama Anda kalau bicara negara, kita memandang negara ini, kita mawas terhadap negara ini. Kita harus berjaga-jaga agar tidak ada bangsa-bangsa lain yang mengganggu wilayah kita. Tidak ada lagi negara-negara yang mengganggu wilayah perbatasan kita, karena sudah disepakati bersama-sama. Kemudian ideologi-ideologi bangsa lain yang masuk ke negara kita, yang akhirnya ingin merusak ideologi bangsa kita, itu harus kita singkirkan sejauh-jauhnya. Kita harus mawas. Jadi wawasan itu artinya mawas diri, selalu siaga, atau cara pandang kita yang lebih luas. Sedangkan Nusantara yang sangat dikenal adalah dari dua kata nusa dan antara, yang artinya nusa, pulau yang terletak di antara. Nanti akan kita jelaskan lebih lengkap. Nah, kalau diartikan atau didefinisikan secara umum oleh para ahli, bahwasanya wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi, wawasan Nusantara berbicara masalah cara pandang kita tentang negara kita, negara Indonesia. Kemudian mengenai diri, negara, tanah air, kemudian sebagai negara kepulauan, semua aspek. Artinya semua aspek kehidupan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Kemudian semua aspek yang beragam. Ya, kita memang beragam. Kemudian yang masuk pun beragam. Kemudian keyakinan-keyakinan tertentu atau paham-paham tertentu pun beragam yang masuk ke Indonesia. Kenapa itu bisa masuk? Karena memang sudah dipelajari. Bagi warga negara yang berkuliah di Arab Saudi, tentulah PPKN-nya atau Pancasilanya gitu. Ideologinya, pastilah ideologinya bangsa Arab Saudi yang lebih kental kepada Wahabi. Kita kaji itu dan kita pelajari. Kemudian kalau Anda kuliah di Iran, tentulah lebih banyak mempelajari tentang ketatanegaraan, kemudian tentang ideologi bangsanya, ideologinya yang terkait dengan Syiah. Di Cina, karena kita kuliah di Cina atau di Rusia, maka otomatis begitu kita pertama kuliah sama dengan di Indonesia, mempelajari masalah ideologinya, kemudian tentang pendidikan kewarganegaraannya. Tentulah yang disampaikan adalah ideologi komunis dengan tata cara mereka. Rusia dengan Cina sama-sama komunis, tapi ketatanegaraan, tata cara perilaku dan dalam kehidupannya berbeda. Kalau kita berbicara Amerika, sekolah di Amerika, tentulah kita akan belajar tentang ideologi dan pendidikan kewarganegaraan bangsa Amerika. Ke Australia seperti itu juga. Kuliah di Singapura atau di Malaysia sama. Di Jepang pastilah akan belajar tentang ideologi bangsa mereka di awal-awal sekolah atau kuliah. Nah, oleh karena itu yang kita perkuat adalah sebelum mahasiswa kita berangkat ke luar negeri adalah memahami tentang ideologi bangsa sendiri, memahami tentang konstitusi bangsa kita sendiri, memahami tentang pendidikan kewarganegaraan kita. Jadi begitu mereka belajar keluar, tetap mereka terima pelajaran itu, tapi begitu mereka kembali ke Indonesia, mereka adalah orang Indonesia.
bukan orang Jepang, bukan Anda langsung jadi orang Cina, bukan Anda langsung jadi orang Arab Saudi, bukan berarti Anda langsung jadi orang Mesir, Yaman, Iran, Amerika, negara-negara Eropa, Australia dan sebagainya. Bukan. Kita tetap orang Indonesia yang ideologi kita berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kita kembalilah ke ideologi bangsa kita, Indonesia, yaitu Pancasila. Walaupun Anda sudah belajar ideologi-ideologi bangsa-bangsa lain, itu menjadikan wawasan kita, wawasan kebangsaan kita untuk memperkuat tentang wawasan kita di Indonesia. Oke, jadi beragam aspek kehidupan. Nah, kemudian di wawasan Nusantara juga akan dibahas masalah wawasan benua, wawasan bahari, wawasan dirgantara. Ini memang banyak tokoh-tokoh yang berbicara masalah wawasan benua, wawasan bahari dan wawasan dirgantara. Dan terakhir, wawasan kombinasi ketiganya. Wawasan benua, tokoh-tokohnya mengatakan bahwasanya apabila menguasai benua Eropa Timur, maka otomatis akan menguasai dunia. Begitu. Berarti juga sama waktu zaman itu ketika Jepang mengupayakan menjajah wilayah Asia. Jepang juga yakin bahwa apabila menguasai Asia, maka akan menguasai dunia. Itu pendapat mereka di masa-masa lalu. Pandangan itu sekarang masih menjadi teori, tetapi tidak dipakai lagi. Gitu. Hanya pandangan-pandangan. Kemudian wawasan bahari. Siapa yang menguasai laut, siapa yang menguasai perdagangan di laut, maka dialah yang akan menguasai dunia. Itu dibuktikan pada zaman-zaman penjajahan masa lalu. Dibuktikan orang-orang Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Mereka selain menguasai benua, mereka ingin menguasai laut karena perdagangan pada zaman itu. Dan sampai sekarang masih terbukti kekuatan darat dan kekuatan laut masih sangat diperhitungkan. Negara-negara daratan adalah pastilah kekuatan darat yang akan diperkuatnya. Negara-negara kelautan, termasuk negara-negara pulauan, maka akan diperkuatnya pastilah tentang pertahanan, keamanan wilayah lautnya, termasuk Indonesia. Nah, kemudian pandangan masalah teori dirgantara. Dirgantara ini udara, kekuasaan udara yang seperti saya ceritakan minggu lalu. Sudah saya sebarkan lewat YouTube. Dirgantara ada udara. Nah, pernyataannya lebih gentar lagi nih, lebih keras lagi. Siapa yang menguasai dirgantara, siapa yang menguasai wilayah udara, maka dia bisa mempertahankan negaranya dan mudah untuk menyerang negara lain. Kekuatan udara. Artinya, dia mudah untuk mempertahankan serangan-serangan orang lain dengan kekuatan udara. Dan bahkan kita balik bisa menyerang dengan mudah lewat udara. Itu adalah sebuah kekuatan. Itu dia. Itu pandangan-pandangan tentang benua, bahari, dan dirgantara. Kemudian yang selanjutnya adalah wawasan kombinasi. Wawasan ketiganya. Artinya apabila dia negara kepulauan, maka yang dia perkuat adalah wilayah laut dan wilayah udaranya. Tapi tidak meninggalkan kekuatan wilayah daratnya. Apabila negara-negara yang utuh negara daratan, maka dua yang dia perkuat. Satu kekuatan daratnya dan dua kekuatan udaranya. Bagi negara-negara yang ada lautnya, tetapi mereka masih negara daratan, maka tiga itu juga yang dia perkuat. Yaitu kekuatan daratnya dia perkuat untuk pertahanan dan keamanan, baik untuk gangguan dari negara-negara luar maupun untuk dalam negerinya. Kemudian pertahankan keamanan udaranya dia pertahankan dengan kekuatan-kekuatan dan strategi-strategi yang luar biasa. Lautnya pun
mereka akan pertahankan. Tinggal mereka melihat mana yang lebih diandalkan untuk kekuatan itu di wilayah tersebut. Nah, kalau di Indonesia pastilah ketiganya. Kekuatan udara kita, pertahanan udara kita harus kuat. Tidak ada alasan lain kecuali kita harus memperkuat pertahanan udara kita. Karena luasnya wilayah udara kita 2 kali lipat dari luas wilayah gabungan antara daratan dan lautan. Maka udara sangat penting. Jangan sampai ada pesawat-pesawat ulang-alik atau pesawat tempur atau pesawat tanpa awak atau drone yang masuk ke negara kita secara nyaman. Itu dipasmi, ditembak, digugurkan. Karena mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Begitu juga lautnya. Harus pertahankan karena wilayah perbatasan laut di Indonesia sangat banyak dan sangat luas. Kita berbatasan dengan Australia, kita berbatasan dengan Filipina, kita berbatasan dengan Papua, kita berbatasan dengan Timur Leste, kita berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, India. Itu semua sudah kita sepakati tentang perbatasan itu. Alhamdulillah sudah 99% sudah aman. Tinggal urusan udara. Nah, kemudian dari wawasan kombinasi ini maka muncullah cara pandang Indonesia lewat Nusantara. Kemudian muncullah yang disebut dengan wawasan Nusantara itu. Menjadi wawasan kekuatan untuk mempertahankan wilayah negara Republik Indonesia. Nusantaranya, kalau kita boleh kupas sedikit, menggambarkan kesatuan wilayah laut dan gugusan pulau-pulau. Jadi Nusantara adalah yang menggambarkan kesatuan wilayah laut dan gugusan pulau-pulau di antara letak posisi silang. Silang. Kenapa saya sebut silang? Boleh sebut silang karena memang kita terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sana, kemudian Samudra Indonesia di bawah sini. Artinya silang seperti ini. Kemudian 2 benua yang lawannya dari sini Australia, kemudian silang ke sini menuju ke Asia. Jadi berbentuk silang. Wilayah yang sangat strategis. Kemudian kita wilayah yang dilintasi oleh Khatulistiwa. Nah, posisi silang ini menjadikan kita jadi keuntungan yang luar biasa buat Indonesia. Walaupun memang ada hal-hal tertentu yang berisiko di kawasan yang menjadi kawasan silang. Kalau seperti sekarang ada yang namanya sejenis bencana La Nina, maka otomatis kita yang terkena. Karena gempuran angin dari Samudra Pasifik menuju ke selatan, ke Samudra Indonesia, tetapi dari Samudra Indonesia juga ada tekanan panas yang tinggi, akhirnya udara menggembur ke arah lautan Samudra Pasifik. Persis mereka bisa bertahan adanya di negara Indonesia. Karena di sini ada daratan, ada gunung-gunung tinggi dan sebagainya. Memang kita terkena imbas itu, tetapi tidak seberisiko musibah-musibah yang semacamnya di negara-negara Eropa, Amerika, dan negara-negara lain yang dengan angin berputar yang sangat luar biasa. Di Indonesia hanya puting beliung saja. Itu pun sudah merusak kawasan, apalagi angin-angin yang besar seperti di negara Amerika. Jadi keuntungan dan kekurangan memang ada, tapi kita lebih memperkuat bagaimana kelebihan-kelebihan dan keuntungan-keuntungan di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita berbicara masalah aspek
wilayah. Ini yang sudah saya jelaskan juga beberapa waktu lalu. Diterimanya konsep Nusantara di forum dunia, diterimanya konsep kita, konsep Nusantara yang sejak tahun 1957 dengan deklarasi Juanda itu sudah terus digencarkan tawarkan kepada dunia. Dengan diterimanya itu, maka otomatis terjaminlah integrasi teritorial Indonesia. Di antaranya sebelum ke deklarasi Juanda kita tawarkan dan konsep wawasan Nusantara kita tawarkan kepada dunia, dulu antara pulau-pulau di Indonesia adalah laut bebas atau laut internasional. Tetapi setelah kita merdeka, konsep itu dirubah menjadi konsep kesatuan wilayah. Jadi pulau di antara negara-negara kepulauan, arsipelago, negara-negara kepulauan adalah menjadi satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Maka otomatis tinggal ukur saja. Dari pulau ini, 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 kemudian disatukan. Itulah wilayah Indonesia pada awalnya, setelah merubah konsep lama, yang sistem konsep teori benua atau daratan, yang hanya 3 mil daerah lautnya adalah itu wilayah negaranya, sedangkan selain itu adalah laut bebas. Negara kepulauan dengan laut bebas, maka otomatis kesulitan mengawasi, menjaga dan sebagainya, harus melintasi wilayah bebas. Nah, konsep arsipelago, konsep negara kepulauan merubah itu menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian oleh Indonesia ditawarkan lagi dari konsep Juanda itu. Kita harus punya namanya landas kontinen. Landas kontinen itu landas kontinen adalah mengukur dari daratan terluar Indonesia, daratan terluar atau pulau terluar daratannya dari pantainya, ukur ke laut itu 12 mil. 12 mil, kecuali yang darat. Kalau darat tidak bisa, patok, ya sudah. Begitu laut, tidak ada batas negara yang dilintasinya, maka otomatis kita mengukur 12 mil. Nah, dengan ditambahnya landas kontinen 12 mil, maka negara Indonesia menjadi bertambah luasnya kurang lebih 2.200.000 km persegi. Setelah itu, atas kesepakatan dunia lagi tentang negara kepulauan, muncul konsep zona ekonomi eksklusif 200 mil dari daratan terluar, pantai terluar atau pulau terluar dari daratannya. Apabila tidak ada berbatasan dengan negara manapun, maka 200 mil itu berlaku. Nah, maka Indonesia wilayah selatan ini 200 mil wilayah teritorial kekuasaan negara Indonesia, termasuklah di ujung Kalimantan Barat ini. Pulau Natuna ke atas 200 mil kita ukur, yang akhirnya berproblema dengan Cina, karena Cina menganggap 200 mil dari wilayah daratan Pulau Natuna adalah wilayah lautan Cina. Tapi kita merubah, kita menyebutnya bukan lautan Cina lagi, tapi kita merubah namanya Laut Natuna. 200 mil. Akhirnya dengan ditambahnya zona ekonomi eksklusif itu, maka bertambah lagi luas wilayah Indonesia. Kurang lebih 1.577.300 mil persegi. Nah, maka apabila diukur secara keseluruhan, maka otomatis wilayah daratan dan lautan Indonesia sangat luas. Yang dulunya kita menjadi negara nomor 17 terluas di dunia, setelah masuknya landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif menjadi tanggung jawab wilayah kita, kedaulatan negara Republik Indonesia, maka dari nomor 17 menjadi nomor 7 negara
wilayah negara terluas di dunia. Di antaranya itu ya ada Australia, ada Cina, ada India, kemudian ada Amerika dan negara-negara lain, termasuk Filipina, kemudian Jepang dan sebagainya. Kita masuk nomor 7 negara terluas di dunia. Tetapi kalau berbicara negara kepulauan, kita negara kepulauan terluas di dunia. Kemudian kita negara kepulauan berpenduduk terbanyak di dunia. Nah, akhirnya penjelasan-penjelasan yang lalu berubah otomatis dengan konsep aspek wilayah dalam wawasan Nusantara ini. Setelah masuknya landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, maka luas wilayah Indonesia sekarang daratnya, ini ya, daratnya 2.027.087 km persegi. Sedang lautnya sekarang 3.166.163 km persegi. Jadi kalau kita jumlahkan luas wilayah Indonesia sekarang tidak kurang dari 5.193.250 km persegi. Jadi masih jauh 1 jutaan kilometer persegi. Beda antara darat dan laut, lebih luas lautnya. Nah, begitu zona ekonomi eksklusif resmi menjadi kedaulatan negara Indonesia, maka otomatis kekayaan alam laut, baik yang di lautnya, di dasar lautnya, maupun di bawah dasar lautnya, adalah menjadi kekayaan yang luar biasa. Di sana ada minyak, di sana ada gas, dan di sana masih banyak macam-macam yang lainnya yang belum tergali oleh negara Indonesia. Di lautnya itu pun jutaan jenis kehidupan laut ada di dalamnya. Dari yang ikan hias yang terindah-indah sampai ikan yang dikonsumsi tersedia di Indonesia. Makanya jangan heran negara-negara lain sangat bernafsu untuk memasuki wilayah Indonesia. Nelayan-nelayan mereka sangat bernafsu. Kenapa? Karena wilayah kita lebih aman. Karena masyarakat kita, rakyat kita lebih berpikir mementingkan kebangsaan untuk masa depan, tidak mau merusak lautnya. Akhirnya apa? Ikan-ikan dan semua jenis ikan yang bisa dikonsumsi maupun yang jenis-jenis ikan-ikan indah dan cantik berpindah ke Indonesia. Bahkan paus-paus segala pun berpindah ke wilayah Indonesia. Karena pertama, wilayahnya memang aman dari hantaman bom dan sebagainya untuk merusak dasar laut. Kemudian daerahnya tropis, mereka juga merasa aman dan sebagainya. Akhirnya apa? Tangkapan pun kita mungkin tangkapan yang memilih, yang kita tangkap, tidak semua semena-mena kita habisi. Akhirnya ikan pun bisa bergerak untuk berpindah masuk ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaannya luar biasa. Maka itu saya katakan, jadilah nelayan-nelayan yang profesional. Bukan hanya sekedar nelayan tradisional, tapi ayo bangun pola pikir. Pola pikir kita berubah. Tidak lagi hanya sekedar memancing ikan-ikan yang hanya di pinggir laut, tapi bagaimana jadi pengusaha-pengusaha besar di Indonesia untuk menangkap ikan yang jauh di tengah lautan. Di zona ekonomi eksklusif paling tidak, yang 200 mil itu, sekitar 300 km lebih dari pantai. Belum lagi masuk wilayah selatan ini, lautan Indonesia, lautan bebas. Siapa yang menguasai teknologi untuk menangkap ikan, maka dialah yang akan sukses. Ayo orang Indonesia, nelayan kita berubah. Jangan lagi kita menjual ikan-ikan kecil, tetapi kita menjual ikan yang sudah besar. Pengusaha kita harus terus berkembang, karena pengusaha-pengusaha laut sangat dibutuhkan, sangat banyak dibutuhkan.
supaya kita bisa memanfaatkan laut semaksimal mungkin, tetapi dengan tidak merusak habitat lautnya. Itu otomatis ya. Nah, berbicara di Gantara, kita mempertahankan gitu ya wilayah udara kita sebagai wilayah bangsa kita, kemudian daratan kita pastilah kita tidak khawatirkan lagi. Nah, yang kita khawatirkan adalah memang sedikit di perbatasan. Masalah perbatasan sering terjadi tapi hanya sekitar 1-2% saja yang jadi problema, tapi nanti akan disepakati. Nah, ini tadi yang saya katakan, ideologi-ideologi bangsa lain yang masuk ke negara Indonesia, yang ternyata orang Indonesia tidak kukuh dengan ideologi bangsanya sendiri, akhirnya tergoda dengan ideologi-ideologi baru yang ternyata merusak bagi dirinya sendiri, bahkan akan merusak bangsa dan negaranya sendiri. Ini adalah yang harus dicakup oleh wawasan Nusantara. TNI, polisi harus memperkuat diri dengan wawasan Nusantara. TNI dan Polri harus paham betul ideologi bangsa-bangsa lain yang masuk ke negara kita, yang berencana akhirnya memecah belah karena perbedaan ideologi bangsa-bangsa mereka. Mereka akhirnya tidak bisa bertarung di negaranya atau di batas-batas negaranya. Mereka datang ke Indonesia mencoba untuk memasukkan ideologi-ideologi bangsa mereka. Akhirnya kita sendiri yang akan bentrok sesama kita yang berbeda ideologi, terutama yang Muslim. Makanya Muslim, ayo kita bersatu dalam satu wadah kemusliman Indonesia, Muslim Nusantara, Muslim Indonesia yang berbeda dengan Muslim-Muslim negara-negara lain. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, ideologi kita Pancasila. Kemudian konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita dalam wadah NKRI, kita berbeda-beda, Bhinneka, tapi kita satu dalam wadah negara Republik Indonesia. Mari kita bersatu bersama-sama untuk membangun negara Indonesia. Tiada orang lain yang bisa membantu kita kecuali kita yang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan menguasai semua ini pertahanan dan keamanan kita. Kemudian kita juga harus jadi pengusaha-pengusaha besar di laut dan di darat. Kemudian pengusaha-pengusaha besar di Gantara agar kita bisa menguasai dunia. Terima kasih. Semangat terus untuk Indonesia maju, untuk Indonesia jaya, untuk Indonesia modern, untuk Indonesia terhebat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.